Maka yang dipanggil nanti Bapak Ibu, ya, dari sekian banyak nama makhluk ini, yang dipanggil oleh Allah untuk pulang dan kembali itu yang mana? Nyawa kah, napas kah, akal kah, usaha kah, lawama kah, atau yang dipanggil yang mana? Yang dipanggil adalah jiwa. Jiwa yang bagaimana yang dipanggil? Jiwa yang apa kata Allah tuh? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Hei jiwa yang telah mengenal. Hei jiwa yang telah bermakrifat. Hei jiwa yang suci. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepada aku dengan ridho dan diridhoi. Ada malaikat di situ tuh? Ya, tidak ada malaikat. Dipanggil oleh rohnya. Makanya jiwa yang tenang, jiwa yang makrifat, jiwa yang telah mengenal Allah. Ketika dia sadar yang memanggil itu adalah rohnya. Yang dia cintai, yang dia cari selama ini. Maka disitulah dia benar-benar merasakan karunia dan anugerah yang terbesar. Karena dia dipanggil dan diseru untuk pulang dan kembali kepada Allah itu. Jadi bagi orang-orang yang sudah bermakrifat jiwanya, mati itu bukan hal yang menakutkan Bapak Ibu. Mati itu bukan hal yang mengerikan. Tapi mati itu merupakan suatu hal kerinduan. Keasikan liqo dengan Allah itu yang sebenar-benarnya. Kalau ada orang yang takut mati, itu tandanya ada masalah di dalam hatinya tuh. Masalahnya apa? Karena di dalam hatinya itu masih ada lawamanya. Masih banyak dunianya yang membuat dia bimbang dan ragu. Tak yakin dia itu pulang dan kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Karena dunia sedang menawan dirinya. Kalaulah dunia sedang menawan dirinya, lalu mana yang dikatakan dunia, Pak Son? Mana yang katakan dunia, Hanis? Keinginan nafsu. Yang dikatakan dunia. Yang dikatakan dunia itu sesuatu yang membuat hati itu lalai kepada Allah. Kalaulah suami yang membuat lalainya istri kepada Allah, suami itu dunianya. Kalaulah bini itu yang membuat lalainya suami ingat Allah, istri itulah sebagai dunianya. Kalaulah anak itu membuat kita lalai kepada Allah, anak itu yang dunia. Kalaulah harta itu yang membuat kita lalai kepada Allah, harta itu yang dunia. Ini. Makanya yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa yang tidak lagi dijajah, ditawan, dan dirantai oleh nafsu dan dunianya. Ketika itulah Allah panggil mereka itu dengan panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Allah yang panggil. Jadi setelah Allah panggil kita ini, apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu, bergabunglah kamu ke dalam hamba-hambaku, para nabi dan para rasul, para auliaillah dan para arifin. Bergabunglah kamu dengan ayah bundamu, dengan keluargamu. Begitu. Allah yang mempertemukan. Setelah kita bergabung dengan para nabi, para rasul, para auliaillah, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam rahmatku, kata Allah. Masuk kamu dalam surga aku. Jadi kalau kita ingin masuk rahmat Allah, kalau kita ingin masuk dalam surganya Allah, kalau kita ingin seperumahan nanti di dalam surganya Allah itu, maka kita mesti bergabung kita dengan komunitas Tuhan. Ya, komunitas Tuhan itu para nabi, para rasul, para auliaillah, para arifin. Untuk masuk bergabung menjadi komunitas Tuhan, komunitas Allah, wajib kenali Allah lebih dahulu. Tuh ya.
Kalau nggak bisa kenal Allah, gimana mau jadi komunitas Tuhan tuh? Menjadi keluarga rohani, nggak bisa. Itu yang dipanggil. Jiwa itu Bapak Ibu. Jadi ketika dia keluar melepaskan cangkangnya, disitulah muncul namanya keasikan, rindu. Tidak ada terasa baginya itu sakitnya maut itu Bapak Ibu. Tapi bagi yang tidak mengenal, ketika ruh itu melepaskan akan cangkangnya, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti menarik benang sutra yang tersangkut dari duri. Seperti bacokkan pedang 300 kali. Bagi yang tak mengenal. Karena rasa ini telah diberikan Allah kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah mendapatkan rasa senangnya mati, rasa nikmatnya mati. Dan Rasulullah sudah juga mendapatkan rasa sakitnya mati. Maka Rasulullah itu bercerita dia kepada umat ini. Senangnya mati itu, nikmatnya mati itu. Ibarat jari jemari ini ya dimasukkan ke dalam air lalu diangkat. Kan ada sisa air sini. Tidak sadar kita, tidak tahu kita kapan jatuhnya air yang ada di ujung jari kita tuh. Itu nikmatnya tuh. Atau Bapak Ibu sedang mendengarkan murotal ya kan, sambil baring-baring. Tidak sadar kita, ada tertidur pula saja, udah subuh aja. Itu nikmatnya. Namun bagi yang tidak mengenal Allah, kayak kambing yang dikuliti hidup, maka pikirkan itu kata Rasulullah. Jangan dibayangkan, dipikirkan. Ya. Supaya muncul namanya kesadaran itu di dalam diri kita ini. Kita mau yang senangnya atau yang susahnya. Kita mau yang nikmatnya atau yang sulitnya. Nah, tergantung kita lagi. Sejauh mana makrifat kita. Sejauh mana pengenalan kita. Sejauh mana kebeningan hati dan jiwa kita itu sudah bersama Allah. Ini ruh itu. Maka ketika kita ini telah berada di dalam rahim ibu kita, 9 bulan 10 hari itulah di dalam surganya Allah. Di dalam rahim ibu, sebelum kita keluar dari alam dunia ini, kita sudah berada di dalam surganya rahim ibu itu. Makanya dikatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu tuh. Di dalam keridhaan Tuhan tuh. Cukuplah dia 9 bulan 10 hari. Ketika telah 9 bulan 10 hari, lalu apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Ketika itu la ta'lamuna syai'ah, kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Maka terlahir kita Bapak Ibu, tak panca nyawa dari rahim ibu kita. Ya. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita, sebelumnya kita sudah bermakrifat kepada Allah. Kita sudah mengenal Allah. Kita sudah menyaksikan Allah. Kita sudah berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada saat kita terlahir dari rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Ketika kita terlahir pun kita masih berzikir kepada Allah. Ya. Apa zikirnya Bapak Ibu pada saat kita terlahir dari rahim ibu kita? Nah, itulah zikirnya huwa. Ini huwa. Cuma dalam bentuk tangisan.
Nah, tangisan itu dirasa dengan kolbunya. Memang kedengarannya oa-oa, maknanya tuh huwa, huwa. Aku Allah, aku Allah. Wah. Maka disitulah rahasianya. Karena Allah itu adalah Rabb-nya kita, dan kita adalah hambanya. Karena jiwa masih bersih, jiwa masih fitrah, jiwa masih dalam keadaan bening. Masih terhubung kepada Allah. Maka Allah memberikan kepadanya ilmu hikmah. Allah mengajarinya namanya dengan ilmu laduni. Allah mengajarnya dengan ilmu sir, ilmu rahasia. Allah mengajarkannya dengan ilmu kasab. Ketika itu Allah mengajari dia pertama kali wa annahu huwa adhaka wa abka. Ini yang pertama kali diajari Allah Bapak Ibu. Allah yang ngajari. Jadi kalau Allah yang mengajari kita, langsung Allah yang ngajari, itu namanya ilmu laduni. Ilmu sir, ilmu kasab, ilmu hikmah. Aku mengajari kamu pandai kamu tuh menangis, senyum, dan ketawa, kata Allah. Allah yang ngajari itu. Mana ada ayah kita, ibu kita ngajari, nangina. Aduh, beko ditapuak di bidan ku tuh, nah. Nangis dia tuh. Allah yang ngajari itu dah. Lapar dia, nangis dia. Digigit nyamuk dia, nangis dia. Pipis dia, nangis. Itulah bahasanya itu. Bahasa tubuh itu yang dihantarkannya dengan cara menangis. Tuh bahasa rasa, bahasa kolbu tuh. Setelah Allah ajari kita ini pandai menangis, senyum, dan ketawa. Barulah Allah ajari yang kedua ilmu hikmah. Allamahul bayan. Nah, ini diajari Allah. Allamahul bayan. Aku yang ngajari kamu pandai berkata. Nah, panggil papa, panggil papi, panggil ibu, panggil mama, ya, panggil ajo, panggil one. Kalau papa, papi itu gak mahal lanjut mah. Ya, kalau papa, papi mungkin 10.000 lah nak. Nah, kalau abah 5.000. Kalau amak 5.000 juga. Allah yang ngajar itu dah. Minta makan, minta minum, minta mimik itu dia. Ya. Allamahul bayan. Nah, sesuai dengan perkembangan jasmani kita, fisik kita. Allah ajari kembali alamal insana malam ya'lam. Nah, ini Allah ajari ini. Nah, alamal insan malam ya'lam. Nah, apa kata Allah? Aku yang mengajari insan tuh apa-apa yang tidak dia ketahui. Jadi Allah yang ngajari. Sampai habisnya akhir kesudahan hidup kita, Allah mau mengajari kita. Tapi syaratnya apa kalau Allah mau mengajari kita? Syaratnya yang diminta oleh Allah hanya satu sebenarnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini syaratnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah pasti mengajari kamu. Jadi syaratnya itu takwa. Hendaklah kita betul-betul menjadi orang yang takwa, orang yang patuh, orang yang penurut. Orang yang penurut dan yang takwa itu di mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah. Buktinya, apa yang diperintahkan Allah dikerjakannya, apa yang dilarang Allah dijauhinya. Maka disitulah Rasul mengatakan, man amila bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Ya. Man amilah bima alima. Man amilah bima alima warasahullah malam ya'lam.
ma lam ya'lam. Barang siapa mau mengamalkan, mau melaksanakan suruhan Allah, suruhan Rasulnya, mau menghentikan larangan Allah dan hentikan larangan Rasulnya. Wa Rasulullah ilma malam ya'lam, Allah pasti akan mewariskan kepadanya ilmu hikmah yang tak pernah dia ketahui. Itulah ilmu yang diajari Tuhan. Makanya siapa yang mendapatkan ilmu hikmah, yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan Allah ilmu hikmah, siapa yang diajari Allah ilmu hikmah kepada dirinya, maka itu lebih baik bagi dirinya dunia dan seisinya ini. Allah membimbing dan Allah menuntun jalan hidupnya. Bagaimana pulang dan kembali kepada Allah benar-benar lurus dan terang kembalinya Bapak Ibu. Itu Allah ajari itu. Makanya kita menangis. Tangisan kita itu berzikir kepada Allah. Huwa, aku Allah maksudnya. Kalau harfiahnya huwa itu artinya apa? Nah, dia nih, dia. Nah, dianya siapa tuh? Nah, dianya Allah. Karena dia itu hanya Allah semata-mata. Itu maknanya aku Allah tuh. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Allah, tidak ada yang lain melainkan aku. Bantu. Maka disitulah disempurnakan ya oleh ayah bunda kita pada saat kita terlahir, maka diazankanlah di telinga sebelah kanan, diiqomahkan telinga sebelah kiri. Jangan perlu nyari yang perlu azannya Bapak Ibu. Bisa-bisa senyawa ya. Enggak boleh pakai mic doang, enggak usah dipakat lo ke telinga lah. Ya. Kelimah tuh yang mesti diperdengarkan dia. Kenapa? Karena dia masih ingat janjinya dengan Allah. Ya. Ketika kita berjanji di hadapan Allah, apa kata Allah kepada kita Bapak Ibu? Sebelum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Kami yang menjadi saksi ya Allah. Dia yang angkat saksi, dia menjadi saksi. Maka disitulah awal mula dia bermusahadah dengan Allah itu. Disitulah awal mula dia berbaiat di hadapan Allah. Berjanji dan bersumpah setia. Disitulah awal mulanya itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya ada namanya syahadat tauhid, ada namanya syahadat rasul. Syahadat tauhid itu yang mana Ibu? Syahadat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang melafazkan tuh? Siapa yang mengucapkan itu? Muhammad. Yang mana yang Muhammad tuh? Ini tahu namanya nggak tahu orang ya toh? Ini dia tuh. Yang Muhammad tuh. Ya, jadi yang mengucapkan syahadat tauhid itu, ya, itu Muhammad turuh asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi kata ruh itu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah. Ya, baru dijawab kembali oleh Allah. Dengan syahadat Rasul. Jadi syahadat Rasul itu siapa yang menjawab tuh? Allah. Apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan aku, kata Allah. Setelah kita bersyahadat,
Bersaksi di hadapan Allah, anta rabbi wa ana abduka. Itulah awal mulanya kita bersyahadat. Itu awal mulanya kita berbaiat. Itulah awal mulanya kita berjanji dan bersyahadat. Ketika itulah Allah menetapkan takdir itu kepada diri kita. Ya, 4 hal yang diantarkan Allah kepada kita yang kita iakan. Pertama, langkamu. Yang kedua, rezekimu. Yang ketiga, pertemuanmu. Yang keempat adalah mautmu. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah. Kami patuhi ya Allah. Kenapa kami dengar, kami patuhi? Karena kita masih berada di alam ma'rifat itu. Alam ma'rifat itu alam tunduk patuh Bapak Ibu. Ya. Alam yang masih mengenal siapa Rob itu yang sebenarnya, dia patuh aja di situ. Namun untuk menjalankan ketetapan dan ketentuan Allah tadi, Allah ingin minta bukti sebenarnya. Apakah kamu masih tetap beriman kepada aku atau tidak, kata Allah. Barulah Allah bentangkan dunia ini. Allah zahirkan dunia ini. Untuk apa Allah bentangkan, Allah zahirkan dunia ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin tahu, kata Allah, siapa yang paling baik ma'rifatnya. Siapa yang sempurna imannya. Siapa yang sempurna Islamnya. Dan siapa pula yang sempurna tauhidnya, kata Allah. Aku ingin tahu. Jadi karena Allah ingin tahu, Allah ingin bukti. Sejauh mana ma'rifat kita, iman kita, Islam, tauhid, dan ma'rifat kita. Maka dibentangkan dunia ini. Inilah yang disebut namanya cerita dan sandiwara Allah. Ya. Makanya Allah katakan, innal hayatad dunya la'ibun walahun wa mal hayatud dunya ilal mata'il gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kamu lalui di dalam dunia ini, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ini adalah penuh dengan onak duri, penuh dengan cerita dan sandiwara. Kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang fata morgana. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Rasul sudah mengingatkan kita juga. Supaya kita ini ya tidak karam kita. Kita hanyut kita dalam kehidupan dunia. Maka diingatkan oleh Rasul, jadidu imanakum. Fa innal bahrul amik. Perbaharui iman, mantapkan iman. Karena lautan itu amatlah dalam. Lautan yang dimaksud dalam itu Bapak Ibu, inilah dunia ini. Karena di dunia inilah kita ini ya, menjalankan cerita dan sandiwaranya Allah. Jadi kalau hati kita tidak hadir kepada Allah, hati kita tidak terinstal kepada Allah, hati kita tidak aktif kepada Allah, maka ketika kita menjalankan kehidupan di alam dunia ini, Bapak Ibu, kalau tidak karam, minimal anyu itu. Ya, kalau tidak karam, minimal anyu, makanya hati-hati. Perbaharui iman. Mantapkan keistiqomahan itu. Wa ala istaqamu ala tariqati la asqainahum man ghadaqa. Siapa yang istiqomah, bersandar dia kepada aku, bertuhan dia kepada aku, dipulangkannya wujudnya kepada aku, dipulangkannya sifatnya kepada aku, karena yang wujud dan bersifat aku, kata Allah. Dikembalikannya hak aku kembali, kata Allah. Ketika kita telah memulangkan dan mengembalikan diri yang merasa wujud dan bersifat itu kembali kepada Allah, ketika itu dia sudah bersandar kepada Allah. Ketika itu dia sudah berselindung kepada Allah, Bapak Ibu. Sudah diserahkannya dirinya zahir dan batin kepada Allah. Sudah. Kok buleknya lah bisa diguliangkan, ha? Picak lah bisa dilayangkan tuh, ha? Betul-betul innallah ma'ana tuh. Ketika sudah innallah ma'ana,
Maka Allah beri jawabannya, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasihku, kata Allah, para waliku, kata Allah, dia tidak pernah gamang dan khawatir dalam menjalankan kehidupan di alam dunia, dan dia juga tidak pernah khawatir dan gamang dalam menjalankan kehidupan di akhirat itu. Karena hidupnya sudah diserahkan kepada Allah zahir dan batin itu. Itu yang Allah minta kepada kita sebenarnya. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Apabila azamnya telah sempurna, ikhtiarnya sudah bagus, fatawakkal 'alallah. Maka kembalikanlah, serahkanlah azammu, ikhtiarmu, usahamu kembalikan kepada aku, kata Allah. Siapa yang sudah mengembalikan kepada Allah, yakin dia Allah itu adalah maha di atas segala-galanya, tak ragu dia dengan jaminan Allah, tak bimbang dia dengan kemampuan Allah, fahuwa hasbu, aku yang jamin, kata Tuhan. Hasil akhir daripada usaha dan ikhtiar kita, ibadah kita, ketaatan kita, amal soleh kita, jangan lagi diikat-ikat, jangan lagi digantung-gantungkan di dalam pikiran ini, jangan diikat-ikat di lidah ini, jangan ditanamkan dalam pikiran kita. Lepaskan itu semua, serahkanlah kepada Allah itu. Allah dah jamin itu dah. Kalau masih kita gantungkan juga amal kita dalam ingatan kita, kalau masih kita ikat juga amal itu pada lidah kita, pasti kita mengingat-ingatnya dan pasti kita akan menyebut-nyebutnya. Ketika kita masih mengingat amal kita, masih menyebut amal kita, tandanya kita belum menyerahkan amal kita, diri kita kepada Allah seutuhnya itu. Buktinya masih terpikir juga tuh. Nah, lepaskan semuanya, biarkan Allah yang menyempurnakan hasil akhir dari setiap amal itu. Karena Allah dah jamin itu pada kita. Apa kata Allah tuh? Man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan dunya hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, beramal soleh dia, lalu dia beriman kepada aku, tak bimbang, tak ragu dia dalam beramal itu, diserahkannya seluruh amalnya kepada aku. Maka apa jawaban Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku beri dia kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Aku mudahkan, kata Allah, lisannya itu ingat akan aku. Aku mudahkan hatinya itu untuk selalu bersyukur kepada aku. Aku mudahkan ruhaninya, jiwanya untuk bermusahadah dengan aku. Ketika itu Allah beri jawaban yang mantap di akhir kesudahan amal itu. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap apa yang dia kerjakan. Allah memberikan balasan yang terbaik, Bapak Ibu. Kalau Allah sudah menjelaskan akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang kita lakukan, kenapa ada juga manusia yang masih ragu kepada Tuhannya sehingga dia menuntut-nuntut Tuhan?